November 2014. Setelah wafatnya Maulana Jubair, kedudukan doa dan musafahah yang biasa dilakukan oleh Maulana Jubairul Hasan diputus dalam musyawarah, diganti oleh putranya yaitu Maulana Jubairul Hasan. Maulana Sa'ad benar-benar marah atas hal ini. Kemudian entah siapa yang memulai, muncullah isu tentang keamiran. Hal ini telah merusak ijtimaiyat jamaah. Diserukan bahwa sekarang ini ada perselisihan antara dua orang, yaitu Maulana Jubairul Hasan dan Maulana Sa'ad yang ingin menjadi amir. Berita ini telah memancing emosi jamaah dan menimbulkan perpecahan yang luar biasa di internal jamaah tabligh di India. Tahun 2014 itu Maulana Sa'ad dengan berani telah mengkhianati perjanjian dan memulai baiat yang dahulu pada tahun 1995 dia sendiri yang paling keras mengusulkan agar di markas Nijamuddin ditiadakan baiat. Dan yang lebih menggemparkan lagi adalah ia berani membaiat dengan menggunakan nama Maulana Ilyas rahmatullah alaih yang tidak pernah memberi izin kepadanya untuk memberikan baiat. Maulana Sa'ad sengaja mengusulkan agar ditutup baiat di Nijamuddin pada tahun 1995 semata-mata karena pada saat itu yang memiliki ijazah memberi baiat di Nijamuddin dari Maulana Zakaria dan Maulana Inamul Hasan yang bersambung kepada Maulana Ilyas hanyalah Maulana Jubairul Hasan, sedangkan dirinya sendiri tidak memiliki ijazat baiat tersebut. Ia tidak mau jika dengan baiat tersebut orang-orang akan berpihak kepada Maulana Jubair. Oleh sebab itu, ia selama Maulana Jubair hidup selalu menekankan kepada masyarakat umum bahwa baiat dan thariqat itu tidak penting. November 2014. Ijtima Raewin, Pakistan. Di hadapan para masyaikh, Maulana Sa'ad kembali mengungkit masalah musafahah yang diberikan kepada Maulana Jubair. Mengenai kejadian ini, Maulana Syahid Saharanpuri menulis di dalam bukunya, telah diputus dalam musyawarah seluruh masyaikh bahwa yang memberi musafahah kepada jamaah yang akan keluar fisabilillah adalah Maulana Sa'ad dan Maulana Jubairul Hasan di atas panggung. Namun setelah musyawarah diputuskan, tiba-tiba Maulana Sa'ad berkata kepada seluruh ahli musyawarah, Mulwi Jubair jangan ikut musafahah bersama saya sendiri yang akan memberikan musafahah. Musafahah berdua itu khilafus sunnah. Maka seluruh ahli syuro ketika itu langsung menyatakan bahwa sesuai dengan kaidah jamaah tabligh ini, bahwa apa yang diputuskan di dalam musyawarah itulah yang dilaksanakan. Dengan demikian, yang memberi musafahah tetap berdua. Mengetahui permintaan Maulana Sa'ad yang demikian, maka semua orang mulai mencemaskan suatu bahaya besar yang sewaktu-waktu bisa terjadi di dalam usaha dakwah ini. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Haji Abdul Wahab karunia basiroh dan kesabaran yang luar biasa. Beliau pun mendatangi kamar Maulana Jubairul Hasan dan berkata kepadanya, "Anakku sayang, Maulana Inamul Hasan selalu menyuruhku untuk memberikan musafahah
di halakoh orang-orang luar negeri. Saran saya, biarlah kamu pergi ke sana dan musafahah di sana. Maulana Juhair tanpa membantah sedikit pun langsung berkata, saya hanyalah anakmu, apapun yang engkau katakan akan aku lakukan. Maulana Juhair pun langsung pergi ke halakoh orang luar negeri untuk memberikan musafahah. 8 Desember 2014, penutupan ijtima di Bhopal, India. Terjadi perselisihan di mana musafahah yang sudah disiapkan di atas panggung untuk 2 orang, yaitu Maulana Sa'ad dan Maulana Juhairul Hasan. Tiba-tiba Maulana Sa'ad marah besar dan menolak untuk musafahah berdua dengan Maulana Juhair. Beliau berkata bahwa musafahah berdua itu melawan sunnah. Aku atau dia? Maulana Juhair yang pergi, kata beliau. Para masyaikh membujuk beliau, namun beliau bersikeras menolak. Lalu beliau pun turun dari panggung dan pergi meninggalkan majma'. Maulana Juhair pun tidak mau kalau musafahah sendiri. Beliau pun turun juga dari panggung. Namun para masyaikh menahannya dan mengingatkan beliau bahwa majma' sudah menunggu untuk musafahah. Maulana Juhair pun akhirnya menerima musafahah. Beberapa saat setelah kejadian ini, atas perintah Maulana Sa'ad, beberapa maulana pergi ke Mewat. Di sana mereka memberitakan kabar dusta bahwa Maulana Sa'ad telah ditarik dari panggung dengan paksa hingga terjatuh oleh Maulana Ahmad Mirhi Mewati, Khadim Maulana Jubair, dan oleh Maulana Yasin Mewati. Berita dusta dan provokasi ini telah menyulut kemarahan orang-orang Mewat, sehingga ribuan orang Mewat datang dan bersiap-siap menyerbu Nijamuddin. Mereka singgah dan bermalam di suatu tempat perbatasan Delhi. Beberapa tokoh mereka berpidato dengan berapi-api menyulut emosi orang-orang Mewat. Mereka berkata, Amir kami adalah Muhammad Sa'ad, dan setelah dia, Amir akan berasal dari keturunannya, walaupun belum dewasa. Kami orang Mewat akan mengambil tanggung jawab markas, dan orang-orang dari daerah lain atau negara lain tidak diizinkan untuk mengambilnya. 2 orang ini, yaitu Maulana Ahmad Mirhi dan Maulana Yasin, harus segera meninggalkan markas, atau kami akan seret mereka dari markas dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kepolisian Haryana, yaitu wilayah perbatasan Mewat, langsung mengambil tindakan dengan menghubungi ke kepolisian Delhi, dan kepolisian Delhi segera mengerahkan kekuatannya untuk berjaga-jaga di sekitar markas Nijamuddin. Melihat hal ini, beberapa orang bijak dari gerombolan tersebut mengajak kelompoknya untuk kembali ke Mewat tanpa membuat keributan apapun. Dengan rahmat Allah, pada hari itu markas Nijamuddin telah diselamatkan dari tragedi besar. Tersebut di dalam Ahwal wa Athar halaman 77.